Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan satu berita dan sedikit mengomentarinya, bersumber dari Menteri Purbaya ya, yang memberi sinyal tentang defisit APBN 2025. Judulnya, Purbaya beri sinyal defisit APBN 2025 tembus di atas 2,78%. Nah, ditayangkan oleh kompas.com pada tanggal 31 Desember 2025 jam setengah 6 sore ya. Ini ada ilustrasi Pak Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan pada hari Rabu. Jadi ini semacam siaran pers tapi sifatnya briefing saja. Nah, saya bacakan beritanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberi sinyal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025, jadi yang sudah berlalu ya, ini kan sampai 31 Desember berita ini, berpotensi melewati target 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB). Purbaya menyebut defisit kemungkinan berada di atas target tersebut. Angka itu tetap dinilai aman karena tidak melampaui batas 3% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Saya komentari sedikit ya. Target 2,78% dari PDB itu bukan target APBN. Ini yang berulang kali saya kritik ya di kanal ini. Itu adalah outlook pada bulan Juli lalu. Jadi apa yang disebut dengan outlook itu adalah perakiraan pemerintah sendiri terhadap realisasi APBN ketika sudah berjalan setengah tahun, kan masih setengah tahun lagi. Nah, lalu diperkirakan sampai berapa persen nilainya dan berapa persen kalau defisitnya ya dari PDB. Nah, berarti dia itu sebetulnya bukanlah target, tetapi adalah laporan semesteran, outlook. Targetnya kan APBN yang ditetapkan di akhir tahun sebelumnya, di tahun 2024. Nah, ini kan ini sendiri sudah selalu menimbulkan persoalan. Kalau APBN-nya digantikan dengan dirubah menjadi APBN perubahan. Nah, targetnya APBN perubahan, ini laporan semester yang menjadi target. Nah, pada saat APBN itu targetnya 616 triliun, dianggap 2,53% dari PDB ya, karena PDB-nya kan belum terjadi, jadi asumsi. Nah, ini katanya di atas 2,78, ya sebutlah umpama nanti 2,85 gitu, bisa jadi sampai 2,9. Dijanjikan pasti di bawah 3%, tapi kan dari targetnya jauh, targetnya 2,53 ya, bukan 2,78. Dan argumen yang dikemukakan juga ini aman karena tidak sampai 3%. Saya sudah baca undang-undang itu bolak-balik, 3% dalam hal defisit APBN dan 60% dalam hal posisi utang itu tidak ada kata-kata amannya, itu yang tidak boleh dilanggar. Jadi kita setuju tidak dilanggar, tapi soal aman ya diskusi dong. Apa penjelasannya? Saya baca ya. Nah, yang jelas kata dia, kami tidak melanggar undang-undang 3%, berarti di bawah 3% antara, begitu ya. Ia menjelaskan posisi defisit masih bergerak hingga penutupan tahun, jadi memang masih ada perhitungan ya, meskipun ini sudah tanggal 31 di berita ini. Kepastian angka akhir belum dapat disampaikan. Menkyu 30 Desember saya kira sudah tenang, ternyata belum, defisit masih bergerak ujarnya. Memang zaman Sri Mulyani ini juga begitu. Biasanya nanti laporan sementara realisasi itu di awal tahun, biasa antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 7. Kalau zaman-zaman dulu, nggak tahu ini nanti, ini kan saya baca berita ini baru tanggal 1, ini berita 31. Purbaya mengakui kondisi tersebut membuat pemantauan APBN tetap dilakukan hingga hari terakhir tahun anggaran. Ini sebenarnya kegiatan rutin buat kawan-kawan di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal yang terkait ya. Ia menjelaskan pelebaran defisit dipicu penerimaan pajak yang berada di bawah target. Jadi ini sudah
sudah ini ya, sudah diakui nih bahwa pasti di bawah target. Nah, perlambatan ekonomi mempengaruhi kinerja penerimaan. Ini juga sebuah pengakuan. Jadi sebelumnya sulit sekali kayaknya Kementerian Keuangan mengakui kanal ini sejak realisasi berbulan-bulan terakhir sudah mengatakan bahwa ini lesu, pajak akan shortfall. Sebenarnya bukan hanya saya, tapi juga para ekonom lain. Nah, di sini disebut nih, pemerintah menargetkan outlook penerimaan pajak sebesar 2076,9 triliun. Hingga Januari sampai November baru 1.634,4 triliun, 78,7%. Jadi kalau digenjot satu bulan terakhir Desember ini, termasuk upaya-upaya extra effort ya, kalau buat ekonom itu kadang menyebutnya ada fenomena ijon, meskipun itu tidak diakui secara resmi dan juga tidak melanggar aturan kan. Itu paling nanti bisa 90 ya, kalau 90 berarti kan 10% shortfall-nya, dan itu akan shortfall tertinggi. Dari sisi belanja negara, Purbaya menilai kinerjanya relatif baik. KL melakukan percepatan belanja menjelang akhir tahun. Nah, di sini dilemanya kan, ketika pendapatan jauh dari target, maka KL didorong untuk belanja direalisasikan. Ya kan berarti defisitnya lebar kalau belanjanya tidak direalisasikan atau kurang dari realisasi, kan defisitnya bisa dipertahankan. Ini sudah diselamatkan oleh MBG sebenarnya Pak Purbaya ini, karena MBG jauh dari target ya. Jangan lupa yang disajikan dalam hal target MBG itu yang APBN 71 triliun, sementara defisitnya yang dibicarakan adalah tadi laporan semester atau outlook. Kalau pakai outlook MBG itu 111 bukan 71. Jadi yang begini-begini menurut saya tidak sehat ya. Ya kita bisa lah paham ya bahwa kalau ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan fiskal, dijelaskan dengan persuasif, tidak harus pesimis, tetapi dengan cara-cara akrobatik penyajian angka, bukan membohongi, tapi yang disajikan dalam hal ini pakai pola ini, dalam hal ini pola ini menurut saya makin menunjukkan masalahnya justru lebih daripada sekedar nilai defisit. Ya, saya baca lagi, data terakhir ini defisit APBN 560,3 triliun per November, dan itu baru 2,32% terhadap PDB. Jangan lupa PDB-nya adalah asumsi, masih perakiraan, karena baru 9 bulan, 12 bulan kita belum tahu. Nah ini juga saya beberapa kali mengomentari di data-data terdahulu, itu kadang pada saat nanti pengumuman realisasi sementara dengan nanti setelah final ada pengumuman PDB-nya kan bulan Februari, itu sering selisih antara presentasi PDB-nya itu. Nah, di sini berarti kan kalau bisa saja, saya ulangi ya, target APBN-nya itu 616, dirubah di outlook, bukan dirubah, tetapi diperkirakan di pertengahan tahun lalu 662. Secara presentasi berubah dari 2,53 menjadi 2,78. Nah, kalau nanti ternyata diumumkan oleh pemerintah di minggu mendatang ini, minggu depan ini, dia 2,85 lah sebut, atau 2,8 ya, dan bisa sampai 2,9, maksudnya keterangannya Purbaya ini kan begitu. Nah, itu belum tentu juga nominalnya 662 seperti outlook. Bisa saja 660 atau kurang sedikit. Tetapi nilai PDB-nya yang tidak sebesar asumsi pada waktu APBN dan pada waktu outlook. Nah, gitu ya. Jadi karena kan pembilang dan penyebut. Kalau penyebutnya berkurang, maka presentasinya juga bisa meningkat. Jadi menurut dugaan saya ya, defisitnya tetap sesuai dengan outlook, bukan sesuai dengan APBN, tapi mungkin juga sesuai APBN 616 tadi, misalnya jadi 620 atau 630, tapi karena asumsi PDB-nya tidak lebih rendah realisasi dari asumsi, maka presentasinya tetap jadi 2,85 mungkin ya, kita tunggu saja sih. Purbaya menilai defisit tersebut tetap mencerminkan performa fiskal yang solid di tengah dinamika ekonomi global
Ia juga menegaskan posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan batas APBN 2025. Nah ini juga dibandingkan batas APBN 2025 sebesar 2,78%. Enggak ya, APBN 2,53. Saya tidak tahu ini apa salah ketik Kompas. Tapi kalau benar begitu, ya nggak benar dong Purbaya. Karena APBN-nya itu 2,53% ya, yang 2,78% itu adalah perakiraan di tengah tahun oleh pemerintah. Harus clear dulu ini. Jadi sebetulnya dijelaskan saja bahwa memang terjadi pelebaran dan ini sudah berani, ini masih solid fiskal semacam itu. Tapi saya ingatkan ketika menyebut defisit itu patokannya adalah outlook yang pertengahan tahun. Ketika menyajikan kinerja MBG realisasi yang dipakai APBN. Ya, karena APBN-nya 71 triliun BGN ya, ketika di outlook 111, nah maka kalau ternyata nanti realisasinya sebutlah hanya 65 atau 70 kan 90-an% dari APBN, tapi kan jauh dari 111, jadi hanya 40-an%, 60% maaf. Jadi standar ganda dalam penyajian ini menurut saya yang harus diperbaiki oleh Kementerian Keuangan. Mungkin masyarakat oke-oke saja melihat, tapi jangan lupa pasar pelaku modal yang besar itu nggak mungkin lah. Saya ekonom juga bisa melihat itu, mereka juga punya tenaga-tenaga analis. Jadi menurut saya cara-cara berkomunikasi ini harus diperbaiki, dan menariknya dalam hal ini Purbaya tetap saja meneruskan apa yang dilakukan Sri Mulyani, padahal dalam hal-hal lain dia ingin menampilkan diri sebagai antitesa, tapi dalam hal menyajikan kinerja APBN ya sama saja, dan itu berarti bisa dong saya sebagai ekonom ini bisa menyamarkan hal-hal yang lebih sulit sebenarnya yang sedang dialami fiskal Indonesia. Mudah-mudahan saya salah tentang kesulitan ini, tapi tugas saya memberi komentar berita ini dan sebagai ekonom untuk juga menyampaikan pandangan kepada para pemirsa. Silakan pemirsa menimbang-nimbang semuanya dengan bijak.